Mari sama-sama kita wali talim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'abbara min bisati ihsanihi asmanatul isaatu. Wa man 'abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Artinya, man abbara, siapa yang berbicara, min bisati ihsanihi, karena memandang kebaikan dirinya, asmanatul isaatu, maka dia akan berhenti ketika dia berbuat salah. Wa man abbara, dan siapa yang berbicara, min bisati ihsanillahi ilaihi, karena memandang anugerah Allah kepadanya, lam yasmut idza asaa, maka dia tidak akan berhenti ketika berbuat salah. Baik. Kata hikmah pagi ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, siapa yang berbicara, siapa yang ngajar, siapa yang beri nasihat, siapa saja termasuk kita semua, ya. Tapi pembicaraannya itu min bisa diisanihi, karena kebaikan dirinya. Dia menganggap bahwa ketika dia berbicara kebaikan itu berasal dari dia. Dia melakukan kebaikan itu. Saya contohin, ya. Kita nasehatin orang apapun bentuknya, kapanpun. Tapi kita memandang nasihat itu berasal dari kita. Min bisa diisanihi. Maka katanya asmanatul isaatu, maka kita nanti akan berhenti kita menasihati kebaikan orang itu, berbicara kebaikan itu kalau kita berbuat salah. Tapi sebaliknya katanya, wa man abbaru min bisani isanillah ilai. Tapi kalau orang siapapun, makasih, berbicara kebaikan, tapi kebaikan itu min ihsanillahi ilaihi, dari kebaikan Allah kepada dia, dia hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah itu, maka katanya lam yasmut iza asaa, maka dia tidak berhenti kalau dia berbuat salah. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya, agar semua yang kita lakukan itu adalah kebaikan-kebaikan itu, termasuk kita dalam berbicara, memberi nasihat, ngajar dan seterusnya, ya. Itu jangan karena kebaikan kita. Saya contohkan nih, pagi ini nih. Ya, lebih detail, lebih contohnya, ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu, mengajar, berbicara, itu karena ini karena saya kebaikan dari saya munculnya, maka saya akan berhenti nanti kalau berbuat salah. Contoh berbuat salah gitu ya, udah saya mau berhenti lagi. Contoh jadi imam, ya, salah kita merasa kebaikan itu, kita jadi imam, kita merasa kebaikan itu dari kita karena hafalan-hafalan kita, contoh. Nanti kalau kita berbuat salah, itu salah, lupa dan seterusnya, kita akan berhenti, itu malu. Kenapa demikian? Karena kita merasa kebaikan itu dari kita. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, itu kita merasa kebaikan itu dari Allah, maka sewaktu-waktu kita salah, kita nggak akan pernah berhenti melakukan kebaikan itu. Jadi yang perlu di-manage, yang perlu kita tata adalah bahwa kebaikan-kebaikan, pembicaraan apapun bentuk yang kita lakukan, ya, ini kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disandarkan kepada kita kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan, itu sandarkan kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kita berbuat buruk. Ya? Makanya itu ada kata-kata mengatakan, kalau kita berbicara itu di akhir pembicaraan, kita pernah sering mendengar tuh penceramah mengatakan, kalau ada kata-kata yang baik semata-mata datangnya dari, kalau ada yang buruk mata-mata dari kita.
Itu. Jadi kenapa sih ada pembicaraan semacam itu? Satu, karena Allah memang tidak menginginkan kita berbuat buruk, semuanya ingin baik. Tapi kalau kita sudah berbuat baik, jangan itu disandarkan kepada kita. Sandarkannya kepada Allah. Sebab efek negatifnya kalau disandarkan kepada kita, kita bisa berbuat baik pada orang, bisa sedekah, bisa apa aja lah yang kita bisa lakukan kepada orang lain ya yang membutuhkan, maka itu nanti kita akan berhenti kalau berbuat salah. Contoh kita nih, ya kita kan sering tuh pengajian di mana ya gitu ya. Kita di antara kita kan sama ustaz-ustaz nih. Satu kali kita salah saja, kalau kita merasa kebaikan itu dari kita akan malu. Betul kan? Karena ingin mempertahankan kebaikan. Karena kita merasa kebaikan itu dari diri kita. Tapi kalau kebaikan itu kita merasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya salah, manusia itu tempatnya salah, hilaf. Tapi manusia yang baik ketika dia salah, hilaf, dia merubah sikap, memperbaikinya. Kan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, khilaf dan lupa. Jadi karakter manusia itu begitu. Ya. Nah, jadi nanti kalau ketika dia berbuat salah karena memang mereka atau kita manusia itu memang tempat salah dan khilaf, dia kembalikannya kepada Allah. Ya. Nah, yang kedua, yang penting, ketika bisa berbuat baik kita jangan disandarkan kepada kita. Ini subuh-subuh nih, kita sudah sholat berjamaah, kemudian kita sudah wirid, kemudian pagi ini kita lanjutkan kajian Al-Hikam ini. Itu kan semua rentetan-rentetan kebaikan kan. Jangan sekali-kali disandarkan kepada kita. Jangan sekali-kali, karena kebaikan itu adalah semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita bisa melangkah sehat, itu karena Allah sehatkan kita. Mata kita bisa melihat Masjid Nurul Falah sehingga kita mampir di sini, sholat di sini, itu karena Allah Ta'ala. Kemudian telinga kita bisa dengar kata-kata saya, itu pendengarannya dari semuanya, napasnya, semuanya, oksigen, semuanya, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, pagi ini pasalnya luar biasa ya, bahwa ketika kita melakukan satu kebaikan, pembicaraan apapun bentuknya, jangan disandarkan kepada diri kita. Karena nanti kita akan berhenti ketika kita berbuat salah. Tapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terus akan membicarakan kebaikan. Meskipun barangkali kita sedikit-sedikit kita melakukan kebaikan itu. Karena yang namanya belajar bukan hanya yang mendengar, tapi yang berbicara juga sedang belajar untuk mengaktualisasikan dari kata-katanya itu. Baik ya, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan dan jangan disandarkan kepada diri kita. Jelas Pak? Pasal pertama. Yang kedua, nah lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum fa haitsu sarat tanwiru wa wassalat ta'bir. Tasbiqu anwarul hukama'i, tasbiqu mendahului anwar cahaya-cahaya, al-hukama'i orang-orang yang bijak, orang-orang yang sudah ma'rifat, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, aqwalahum dengan kata-katanya. Jadi cahaya-cahaya itu mendahului bagi para ulama daripada perkataan. Sorot tanwiru wa solat ta'bir, maka kemudian sorot tanwiru, maka jadi cahaya itu berpancar, wa solat ta'biru, maka akan sampai nasihat. Nih lihat, apa bedanya para ulama dengan bukan ulama? Apa bedanya orang al-hukama dengan orang-orang biasa katanya?
kalau para ulama, para orang soleh itu sebelum berbicara tasbihul anwar. Tasbihul anwar, cahaya dia mendahului perkataannya. Maka ketika dia berkata, katanya sorot tanwiru, maka bercahaya itu, wasolat takbir, maka akan jadi itu nasihat itu kena. Gitu. Para ulama tuh begitu. Makanya kita Pak di kampung dulu, kalau sama kiai itu bandingkanlah, kalau kiai bilang A, kita akan nggak berani mengatakan B. Lebih kita patuhi itu. Tapi kalau umpamanya yang lain, ya apa, bahkan yang saya contohkan saja ya, bandingkan ya dengan apa dan seterusnya, kita barangkali bisa mengatakan nggak gini gitu. Tapi kalau udah kiai bilang, nggak berani gitu. Betul Pak ya? Di kampung kita begitu tuh dulu kita. Sakingku apa? Sakingku nggak bisa melawan, nggak bisa berbicara selain dia, ikut aja gitu. Kenapa demikian? Ya, makanya para ulama itu kata-katanya itu sangat dihormati, ya, diikuti. Ya. Kalau ulama sudah berbicara itu, kalau dulu ulama Imam Mazhab mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan demikian, itu ikut semua. Kenapa? Karena nggak berani. Kenapa masalahnya sekarang para ulama itu kata-katanya lebih ditaati, lebih diikuti dari perkataan orang lain? Nah ini jawabannya. Tasbikul anwarul hukama aqwalahum. Jadi sebelum kata-katanya dikeluarkan, cahaya auranya ini sudah mancar pada kita. Sehingga ketika dia berbicara, sorot tanwir, maka menjadi itu berpancar cahayanya, wasolat ta'bir, maka nasihat itu akan sampai. Terus ya? Tapi kalau nasihat itu disampaikan oleh orang-orang yang belum sampai level al-hukama, maka biasanya lalu-lalu saja. Tahu lalu-lalu ya? Dia masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Itu lumayan itu Pak. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kanan itu mantul namanya. Balik lagi. Tapi kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, minimal masuk dikit ya, keluar lagi gitu. Ada bekasnya. Nah, beda ya. Bapak bisa merasakan ya. Dulu kita sama guru-guru kita, sama kiai-kiai, masya Allah luar biasa itu. Bahkan sekarang juga ya demikian. Makanya kemarin tuh ya ketika terjadi keadaan yang kurang bagus, chaos lah kemarin ya yang terjadi, itu pendekatan pemerintah kepada ulama-ulama luar biasa. Dipanggilin seluruh ulama ini supaya apa? Supaya memberikan arahan keamanan itu penting. Kenapa demikian? Karena kita bisa tenang, bisa beribadah, bisa berekonomi, bisa bekerja. Itu. Kenapa demikian digunakan itu? Karena memang perkataannya kalau dari sisi kajian kita alat tasawuf, para ulama itu berbicara itu sebelum berbicara maka dia tasbihul anwarnya muncul, sehingga kata-katanya itu bisa diikuti oleh jamaah, oleh orang-orang lain. Nah kita juga begitu ya. Nah sekarang permasalahannya kan gimana memunculkan cahaya keulama dari kita sehingga pembicaraannya bisa kena, bisa diikuti. Ya tinggal kita. Kan orang berbicara ada dua. Ada yang berbicara dari lisan, ada yang berbicara dari hati. Beda. Kita mendengarnya akan beda, Pak. Ketika kita berbicara dengan lisan, ya lisan saja, lalu saja. Ya kan? Tapi kalau dia sudah berbicara dengan hati, itu auranya sudah muncul. Nah, ini kita. Kita yang perlu berarti apa? Kelola hati. Dikelola. Yang namanya hukama, orang yang menyampaikan statement hukum, siapapun dia, nggak ada masalah. Yang penting keluarnya benar. Kalau A ya A, ya B ya B, dan seterusnya. Gitu ya. Makanya di dalam kehidupan realitas sosial kita itu beda ya. Ketika si A kita ngomong sama teman, ada yang lalu-lalu biasa-biasa saja, ada yang ketika kita berbicara kita ikut. Kita nggak mau membantah, nggak berani. Kenapa demikian? Karena munculnya dari
dari tasbiku anwar itu. Ya, nah kita juga sama, siapapun kita, semua kita punya potensi untuk itu, ya. Jadi sebelum kita berbicara dan pembicaraan itu sampai masuk kepada nasihat, maka yang harus dikelola adalah tasbiqu anwar, harus didahului dengan aura, cahaya itu, supaya berpancar pada diri dari kita. Gitu. Kalau sudah demikian, maka kita enak tinggal membicara. Maka para ulama itu pembicaraannya semua statement hukumnya nggak bisa. Nggak akan pernah ditolak. Ini ulama-ulama dulu, kiai dulu. Kita sama kiai bantah nggak kalau disuruh apa aja. Nggak berani saya. Nggak berani. Saya disuruh mondok, Pak. Mondok itu bukan ngaji saya. Ya, kenapa? Suruh bersihin kaca rumahnya. Suruh apa? Udah aja ngajinya begitu. Ternyata gitu. Bapak Yai Muhtar, guru saya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, salahnya dan diterima sama ibadahnya insyaallah. Kiai Said di Kampung Sawah itu. Ini saya pernah kalau ngaji ke sini, di sini masih musola, Pak. Saya bawa obor, Pak. Yang bawa obor nuntun itu kayak saya jalan kaki obor gitu, tuntun. Bapak nggak kerasa saya dulu, tapi yang nuntun itu kayak pakai obor. Saya sini nih jalan terus sampai Kampung Sawah pakai obor, gelap semua. Jadi kalau habis sekolah saya di pondok itu, ya karena saya orang situ, saya bukan ngaji, ya. Suruh bersih rumah, suruh ngecap kaca itu. Itu ternyata pelajaran bagi kita, masya Allah. Jadi jangan dikira itu yang begitu-begitu itu pelajaran luar biasa itu, yang mendidik kita secara tidak langsung. Kenapa? Karena dia doain kita doain kita kan. Nah, gitu. Ingat banget sini, ini pohon bambu semua, Pak, belah kanan. Ini masih musola. Ingat ya, Pak ya? Masya Allah, ini gelap banget di sini. Tonggeret mulu. Kalau jam 5 udah tonggeret mulu, Pak. Gelap semuanya. Ya, sawah gitu. Dulu tahun berapa itu, 70-an lah. Baik. Jadi demikian, ya. Nah, jadi kalau kita mau berbicara, teknis berbicara, teknik ajar, kemudian kita apa saja, kan kita kewajiban kita itu ad-dinun nasihah. Agama itu kan nasihat. Nasihat itu perlu disampaikan oleh siapa ya? Bukan nama ustadz aja, bukan nama orang berilmu aja. Ya kan orang berislam itu wajib menasihati dengan yang lain. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita semua adalah makhluk terpilih khairu ummatin ukhrijat lin nas, yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini kepada manusia. Tugas kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, tugas kita adalah memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada kemungkaran. Siapapun kita punya kewajiban untuk itu. Nah, cuma agar kita bisa apa-apa yang kita sampaikan, apa-apa yang kita berikan, apa-apa yang kita katakan itu bisa nasihat itu sampai, maka caranya secara akhlak tasawuf itu harus didahului dengan tasbiqul anwar sebelum kita berbicara. Tasbiqul anwar adalah didahului dengan cahaya. Cahaya itu hati kita harus bercahaya, bersih. Tidak ada tendensius duniawi dan tidak ada tendensius pribadi. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu pasal kedua. Satu pasal lagi ya, baru saya buka nanti tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini efek positifnya. Kullu kalamin tabruzu wa alaihi kiswatul qalbi allazi minhu baroza. Kullu kalamin, setiap pembicaraan, tabruzu yang terucap, wa alaihi kiswatul qalbi, dan di dalam pembicaraan itu kiswatul qalbi, memiliki corak hati, bersumber dari hati. Ini pasalnya ya. Allazi minhu baroza, yang terjadi tempat keluarnya. Tadi ya, tasbiqul anwar itu artinya kullu kalamin tabruzu wa alaihi kiswatul qalbi. Setiap pembicaraan yang kita keluarkan tetapi tabruzu wa alaihi kiswatul qalbi, yang terucap, semua ucapan-ucapan kita bersandar, bersumber pada kiswatul qalbi.
Kiswatul qalbi itu coraknya hati. Ini pasalnya. Ya. Jadi semua pembicaraan itu coraknya dari hati. Kalau hati, Pak, saya bertanya. Beda kan? Kalau lisan kan kadang-kadang dia berbicara A tapi maksudnya B. Dia berbicara lisan ini, ya. Kalau dia berbicara B maksudnya A. Itu kan lisan bisa begitu. Ya, Pak. Nah, tapi kalau sudah bicaranya hati, kiswatul qalbi, coraknya corak hati, maka nggak bisa. Bicara itu kalau A ya A, kalau B ya B. Itulah pokoknya, meskipun terasa pahit ya itulah dia. Nggak ada kamuflase, nggak ada ini, nggak ada umpamanya dia berbicara sebenarnya maksudnya ini dan seterusnya, enggak. Itu pembicaraan yang demikian lahir dari lisan. Tapi kalau sudah berbicara dari hati, enggak. Kalaupun pahit ya katakan pahit. Ya, maka ada di dalam agama kita ada satu kata hikmah mengatakan kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu meskipun terasa pahit. Gitu. Kenapa dia bisa berkata benar? Karena bersumber kiswatul qalbi, bersumber kepada hati. Maka dia akan berkata baik meskipun terdengar pahit. Tapi kalau bersumber dari lisan, ya, kita berbicara tidak enak kepada orang itu, bahkan umpamanya barangkali ini pas dengan apa? Dengan budi dia atau akhlak dia. Ada nggak perasaan tidak enak itu? Maka kalau udah ada perasaan tidak enak, maka berbicaranya lain gitu tuh. Kenapa demikian? Karena lisan kan pandai berkata-kata, ya. Tapi kalau sudah bersumber dengan hati, meskipun itu terasa pahit, dia katakan saja. Inilah yang dikhawatirkan oleh kita nih, pembicaraan lisan ini ketika kita kaitkan dengan surat Yasin yang kita hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya. Nanti di hari kiamat ini nakhtimu ala afwahihim, akan enggak bisa bicara lagi mulut kita itu. Kan mulut kita itu kadang-kadang iya dan tidak dan seterusnya itu. Masya Allah, hati-hati mengelolanya, ya. Kalau kita nggak bisa ngelola itu berat tanggungannya. Karena kullu kalamin bi ghairi zikrillahi lahu. Ya, setiap pembicaraan yang bukan dalam rangka zikrullah, bukan dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar, lahu itu merugikan. Merugikan orang yang berbicara itu. Nah, makanya di sini katanya yang namanya pembicaraan itu harus sebenarnya ditekankan oleh kita bercorak. Kalau bahasa di sini adalah kiswatul qalbi, bercorak dari hati. Sumbernya adalah hati kita. Bicaralah dengan apa adanya, sehingga keluarnya itu apa adanya. Apa adanya itu bisa manis, bisa pahit, yang penting keluarnya dari hati. Andaikan pahit pun itu bisa jadi nasihat, bisa jadi seperti jamu. Tidak enak tapi dia pahit dia, ya, tapi dia bisa menyehatkan. Gitu, ya. Baik. Dah 3 pasal aja pagi ini. Jangan banyak-banyak ya. 3 pasal saya mau ada sharing aja. Gimana? Dari 3 pasal ini ada yang hal-hal yang mau disampaikan, kami persilakan. Silakan. Iya. Iya. Baik. Saya mau tanya. Kalau Bapak ke Mekah, kalau Bapak pergi haji, umroh, itu cari apa di sana? Cari apa saya mau tanya? Hah? Kan Baitullah kan? Rumah Allah kan? Loh. Ayo, gimana? Apakah Allah di sana? Enggak. Ini juga rumah Allah. Nah, sekarang Allah di mana? Apakah ayat mengatakan wallahu 'alal 'arsyistawa? Allah itu ada di atas aras adanya. Para ulama tapi menafsirkan bukan di atas aras. Kalau di atas aras berarti menduduki singgasana, berarti ada tempat.
Jadi tafsirnya adalah wallahu 'ala arsyistawa, Allah itu menguasai arsy. Apa itu arsy? Wallahu a'lam. Belum kajiannya belum di situ. Nah, pertanyaannya adalah Allah itu di mana adanya? Nah, sekarang kita ada ayat mengatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid. Sesungguhnya kami kata Allah yang berbicara ini lebih dekat dari urat nadi kita. Urat nadi di mana? Di sini. Ini kan urat nadi ini. Lah Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Coba urat nadi sini kan Pak, dekat ya? Kita bisa ini. Lebih dekat dalam ayat itu. Sekarang kalau lebih dekat dari urat nadi, di mana Allah? Ya di diri kita. Tapi banyak orang yang di sini Pak. Ini ya, saya berbicara itu apakah dari saya bicaraannya? Keluarnya? Ya enggak. Saya bisa melihat, saya bisa mendengar, kita bisa ke sini dari siapa? Ya dari Allah semuanya, bukan milik kita. Makanya Pak, di dalam ajaran tasawuf kita, endingnya nih, akhir pelajaran kita ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal Allah. Mengenal Allah, kita kan sekarang kita masih membedakan nih antara diri kita dengan Allah. Itu belum ma'rifat itu. Belum ma'rifat. Kalau kita masih membedakan. Tapi kalau sudah kita berbicara di diri kita, ini adalah sumbernya Allah ada di kita. Maka itu ma'rifat. Jadi artinya kita ini adalah subjek. Kalau orang beriman sudah ma'rifat, kita hanya subjek penampakan Allah. Ini orang baik. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak baik, dia bukan subjek penampakan Allah, tapi subjek penampakan setan. Orang tidak baik akhirnya bersumbernya semuanya adanya pada diri dia. Jelas Pak? Jelas Pak? Ya. Nah itu. Tadi malam ya, ada jamaah saya di sini. Yang tadi malam. Ini ada jamaah saya tadi malam di Al-Muhajirin. Ya. Saya katakan, ketika orang berbicara tidak baik pada kita, umpamanya melecehkan, mendiskreditkan pada kita, gitu ya. Ya, saya mau tanya, apakah kita harus balas dengan ketidakbaikan? Iya, nur cahayanya Allah belum. Karena Allah itu tidak akan pernah kasih sayangnya membedakan antara orang baik dengan orang tidak baik. Orang yang sudah sholat subuh dikasih rezeki, orang yang belum sholat, enggak beriman sekalipun dikasih rezeki. Kebaikan saja. Gitu. Tadi malam saya udah bicarakan itu tentang itu. Ya, jadi kenapa kita harus tidak berbuat baik sama orang? Apakah sekarang kebaikan itu tendensius kita? Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik. Kalau orang enggak kasih sama kita enggak kasih. Nah itu berarti kebaikan kita, kasih kita kepada orang itu karena orang lain kasih kita. Itu masih tendensius pribadi. Tapi Allah kan enggak. Semuanya dikasih aja. Kasih rezeki, dikasih bahkan yang enggak beriman juga lebih banyak rezekinya dikasih saya. Semuanya. Jadi kebaikannya itu enggak tergantung kepada diri orang lain. Jadi kebaikan itu bersumber pada diri, pada zat kalau Allah. Ya kebaikan saja. Berat kan? Berat ya? Berat. Nah itulah kita lagi kaji ini. Supaya apa? Supaya kita ma'rifatullah, ma'rifat dengan sifat-sifat Allah, nempel pada diri kita. Nah cara mendekatkan kita untuk itu, kata hadis Rasulullah, laksanakan yang baik, yang wajib-wajib dilakukan, yang diperintahkan pada kita, laksanakan sunnah-sunnahnya. Nanti dari situ Allah cinta kita, senang kita. Kalau kita Allah sudah senang sama kita, maka penglihatan kita penglihatan Allah. Kata kita katanya Allah, langkah kita langkah Allah. Nah itu sudah berarti ma'rifah. Itu. Bapak saya mau tanya lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering kita ngomong ya, istirja kalau ada orang meninggal ya khusus ya. Padahal sebenarnya kata-kata itu bukan hanya untuk orang meninggal.
Tetapi oke lah, kata-kata itu kita sering ucapkan, itu namanya istirja, kita ucapkan kepada orang yang lagi kena musibah secara umum. Tapi kita khusus biasanya kalau ada orang-orang yang meninggal dunia, kita ungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya, kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk orang itu apa untuk kita? Ayo, pikiran kita di mana? Untuk siapa? Untuk kita. Bukan untuk orang yang meninggal dunia. Kita kan biasanya menunjukkan kata itu karena ada yang meninggal dunia. Padahal inna itu kami, kita, saya. Inna lillahi, kami, saya, ini yang udah meninggal nih. Inna lillahi itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepada untuk kita. Jadi nasihat untuk kita juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kan kita berpikir kalau kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk yang meninggal, itu sebenarnya menyadarkan bahwa kami pun akan meninggal sama. Gitu. Jadi tujuannya kepada kita. Gitu. Terus ya, saya gitu. Saya rasa gitu kan. Iya. Iya. Kalau udah ihsan itu ihsan fi kulli hal itu begitu, Pak. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kata-kata keluar kecuali dia mencerminkan ihsan, kebaikan. Meskipun barangkali kebaikan kita nggak sempurna, tapi kebaikan itu harus dipupuk untuk terus dilakukan. Gitu. Pak, ada hadis muatan gini. Ketika seorang perempuan dalam tanda ini ya, dalam terkutip pelacur, tapi dia berbuat baik sama binatang kucing. Bapak bisa pernah mendengar ya itunya ya. Kemudian dibandingkan ada seorang perempuan yang suka beribadah, tapi dia melantarkan kucing itu, binatang sampai mati. Maka statement Rasul berbeda. Satu, saya ulangi lagi, ada seorang perempuan ya, yang dia orang yang tidak baik, tapi dia pengasih, penyayang, ihsan kepada binatang. Maka dia berhak masuk surga, kata Rasul. Ada perempuan biasa beribadah, tapi dia sampai dia tidak melangkahkan, nggak bisa berbuat baik sampai mati itu binatang, dia layak masuk neraka. Coba dari kata-kata Rasul itu. Artinya dalam sisi pandangan Allah itu orang baik itu bukan orang yang baik untuk, tapi bagaimana kita berusaha berbuat baik. Sampai begitu, Pak. Sampai ada semacam pelajaran bagi kita untuk membandingkan. Dalam hadis begitu. Pak sering dengar ya, pernah dengar ya hadis itu ya? Iya, kenapa? Karena yang penting adalah bagaimana kita mengaktualisasikan agama itu pada nilai-nilai sosial, kebaikan sehari. Kan surat Al-Ma'un kita baca, kita hafal itu. Ya, sering kita baca itu. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah kamu tahu artinya siapa yang pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang-orang yang menelantarkan, tidak peduli dengan anak. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan dia tidak melakukan atau memerintahkan melakukan untuk kasih sayang, memberikan kepada orang-orang miskin. Jadi artinya dari ayat ini agama itu akhlak, budi pekerti, bukan norma. Kita kan kadang-kadang terjebak, Pak. Agama itu norma, ya sholat berjamaah, bukan. Aktualisasinya dalam nilai-nilai keseharian, gitu. Ini kesolehan untuk pribadi ya kita, tapi juga kita jangan berhenti sampai di sini. Kesolehan pribadi kita harus dilanjutkan dengan kesolehan secara sosial. Baru itu beragama secara baik. Tapi jangan juga
Kesolehan secara pribadi kita tidak ada solehan secara sosial. Itu yang yukazibu bidin. Tapi jangan dibalik juga. Soleh secara sosial tapi pribadi nggak ada. Sholat nggak, dia kasih orang aja. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa itu. Gitu. Jadi kalau kita sekarang sudah soleh secara pribadi, nah sekarang untuk menjalankan agama yang baik, bagaimana dari kesolehan pribadi itu terus kita laksanakan menular menjalar kepada soleh secara sosial, baru sempurna itu. Karena agama itu kalau kita dalam surat Al-Maun itu akhlak, gitu. Ya akhlak itu bukan hanya kita beri saja, bisa kata-kata yang baik, apa aja yang penting ihsan, ihsan fi kulli halin. Gitu. Kitabnya saya udah usah kasih itu, kitab tebal ya. Ustaz ini juga udah baca tuh, tapi sekarang udah apa dikembalikan belum, saya lupa itu. Ya, Syajaratul Ma'arif. Itu kitab yang sering dibaca oleh Gus Bah. Syajaratul Ma'arif mengajarkan kepada kita, ya, syajara artinya pohon, ma'arif ma'rifat, pohon-pohon ma'rifat, mengajarkan kita harus melakukan ihsan fi kulli hal, berbuat baik dalam setiap keadaan kita, ucapan, tingkah laku, semuanya mencerminkan kebaikan. Gitu. Gitu kan? Jadi yang pertama demikian. Ada lagi? Satu. Ya, Pak Haji. Pada pasal pertama tadi, saya benar-benar menyampaikan, Ya. apabila kita berbicara atau berkata atau berbuat baik, hendaknya janganlah kita sandarkan pada diri kita sendiri. Iya. Karena apabila kita sandarkan pada diri kita sendiri, suatu ketika manakala kita berbuat salah, kita akan namun sebaliknya hendaknya kita sandarkan kepada Allah. Karena kalau kita sandarkan kepada Allah, ketika kita berbuat salah, kita akan jalan terus. Nah, dalam hal ini tadi Ustaz mencontohkan seorang imam, Ustaz. Apabila seorang imam berbuat salah, ya terus saja gitu kan. Tapi itu kan ketika salah, artinya sekali-sekali saja gitu kan. Iya. Tapi manakala kesalahan itu memang terus-menerus, memang salah sebetulnya gitu kan. Iya. Tapi mereka itu jalan terus. Nah, itu gimana? Salah itu sebetulnya salah. Iya, iya. Udah ya. Disinilah tugasnya ad-dinun nasihah. Munculnya di sini kewajiban kita, ya kan, orang-orang yang tidak pernah rugi dalam hidup itu kan dalam surat Al-Asr dijelaskan, ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Demi waktu sungguh manusia itu dalam kerugian kecuali satu orang beriman, kemudian enggak cukup hanya beriman, wa amilus sholiha, iman itu diaktualisasikan dalam bentuk-bentuk nilai keimanan, ibadah dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Kata watawa itu saling, artinya saling menasehati dengan benar, saling menasehati dengan kesabaran. Yang namanya manusia tetap ada salah. Kalau nggak dibiarkan tetap salah. Maka harus ada yang tawasobil, membenarkan bacaan itu. Saya pernah imam di sini kalau nggak salah. Bacaan saya salah. Ada jamaah mengatakan, Ustaz, itu bacaannya kayak keliru. Coba ulang lagi. Saya baca salah ternyata. Saya lihat, oh iya, terima kasih ya. Harus ada yang ulang, harus ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Gitu. Tapi kalau sudah dibenerin, dia tetap aja salah terus. Itu bukan karakter manusia. Yang namanya manusia kalau udah salah dibenerin, ya sudah berubah. Kenapa? Memang ya kan nggak ada yang sempurna orang. Ya dia tetap saja harus berubah. Oh iya ya, nah yang benar nih begini. Ya, tapi kalau salah terus kan bukan karakter manusia. Manusia itu tempat salah dan dia bisa dikasih sarana ini untuk berpikir untuk merubah kesalahan. Tapi kalau salah terus itu bukan karakter manusia. Yang namanya karakter terus salah itu bukan manusia. Setan itu. Setan apa? Setan selalu berbuat salah.
Iya kan? Nah, jadi begitu. Jadi fungsinya di situ saling menasehati. Ya kita yang tahu nasihati, jangan biarkan. Ketika kita biarkan, maka kita tahu itu salah, maka kita seakan-akan sama senang, setuju dengan kesalahan itu. Tugas kita. Sekarang Ustaz nggak enak saya ngomongnya. Kita biasanya nggak enak terus ya. Ya harus diomongin. Ya harus diomongin. Ya kata-kata. Cuma ngomongnya harus ada teorinya. Ya harus ada teorinya, jangan depan orang diomongin nanti marwahnya enggak. Harusnya ya empat mata ngobrol dan seterusnya, kita bicara coba gitu dan seterusnya. Gitu. Ya, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya tetap salah. Itu masalahnya Ustaz, yang nggak enak itu. Iya. Pak Ewo kalau orang Jawa bilang. Dengan kita bilangnya kan siapa lu gitu kan? Bilang gitu. Iya. Iya. Biasanya kan juga gue kan. Iya. Iya. Jadi memang selalu kan wata-wata berarti wata-wata itu kan. Betul betul. Tadi manusia juga kan ada orang yang enak. Iya. Ada shopping kan gitu kan. Memang karakter kita orang Timur demikian, Pak. Tapi agama membuat kita pelajaran tentang hal ini. Jadi ketika itu memang sudah tidak baik, salah dan seterusnya, ya perlu kita sampaikan. Cara menyampaikan bisa jadi dengan nasihat, bisa jadi dengan tidak secara langsung. Itu kan teori ya. Nah, kita untuk menyampaikan kebaikan juga ada teorinya, Pak. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Teorinya 3 itu, Pak. Ya. Panggillah olehmu, ud'u ila sabili rabbika, serulah orang ke jalan Tuhanmu, jalan yang baik, kebenaran maksudnya, bil hikmah, satu dengan bijaksana. Kata-katanya. Kalau sudah kata-katanya nggak bisa secara bijaksana, ya, baru tingkatkan ke teorinya. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, nasihatin tuh. Kalau nggak nasihat yang baik juga masih juga begitu, karena dia punya dasar ini dasarnya gini-gini. Wajadilhum billati hi ahsan. Jadi berdialoglah dengan ahsan, dengan argumen, bukan sentimen. Ya, dengan argumen nih dasar dan seterusnya gitu. Jadi harus disampaikan meskipun tidak secara langsung. Barangkali kita tidak enak ya, tidak secara langsung kita sampaikan gitu. Memang itu tugas kita, Pak. Cuma emang kadang-kadang berat ya. Enggak enaknya lebih gede daripada amar ma'rufnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu ya. Kita sampaikan saja meskipun tidak secara langsung. Kalau bisa kita langsung supaya enak. Sebab kadang-kadang kita nasihat melalui kiasan-kiasan itu nggak paham. Langsung aja kita laksanakan. Nggak ada istilah nggak enak karena ini adalah hak. Ya kan kalau kita berbicara hak itu kan nggak apa ya jelas kita harus bicarakan apa adanya. Rasanya gitu, Pak ya. Baik, ada. Satu lagi ada. Kan hadis-hadis populer, hadis-hadis palsu yang populer di kalangan masyarakat untuk dijadikan landasan hukum agama. Sekarang istrinya, Pak, dia kan istri kan menyusui anaknya, dia kan malam Jumat, nah sekarang istrinya anaknya lagi tidur, ya anaknya bangun, nah disusui gitu kan, nah istri kan itu capek banget, malam Jumat, apa ini kan boleh juga ya, makanya bangun, nggak ditidurin juga. Nah sekarang, sedangkan kita bilang katanya kalau sholat apa tuh nyambung sama istri malah hadis malam Jumat itu sama juga membunuh Yahudi 70, ada yang 700. Orang menjiwai Pak kalau kita nyambung malam Jumat itu Israel habis Pak. Makanya kalau perempuan apa? Nggak dijaga api itu disuruh juga melayani suami kita. Sedangkan kalau di surga kita kagak ada. Yang ada katanya bidadari. Saya katanya siapa? Kalau saya mau bidadari, saya katanya enggak apa-apa. Istri saya cuma bisa dikatakan itu sama istri saya. Tuh. Iya. Nah, sedangkan istri saya siapa katanya? Kalau bapak-bapak katanya kata bidadari banyak. Saya siapa mau bidadari? Enggak ada.
Iya. Iya. Baik. Saya hanya menjawab dari kajian kita aja ya, nggak jawab secara itu. Kalau kajian kita ya tentang akhlak tasawuf ini, seluruh isinya adalah seluruh apa yang kita lakukan itu tendensinya hanya Allah. Dah. Yang namanya ibadah apapun bentuknya yaitu sandarannya Allah. Bukan karena umpamanya kalau ini ada membunuh 200.000 dan seterusnya, enggak. Kita udah enggak ke sana itu kajiannya. Ya kalau memang makanya hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan itu adalah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sikon. Enggak bisa, Pak. Allah juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan gitu. Nah, tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya, bukan hanya mengejar karena ngejar ini berapa ribu ya enggak perlu dipaksakan, Pak. Ya, semuanya insya Allah masuk surga semua kita. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Jangan dikatakan kita, wah ini enggak diterima, jangan masuk neraka. Enggak. Kita orang baik semua. Orang baik masuk surga semuanya, ya. Kenapa demikian? Ya karena kita sudah berbuat baik. Berbuat baik, Allah adil ya. Ya, jangan khawatir masalah itu. Cuma maksud kita dalam kajian akhlak tasawuf ini, seluruh kebajikan yang kita lakukan jangan motivasinya untuk ya motivasinya karena Allah saja. Tapi jangan juga banyak menuntut karena memang suami mengatakan gitu nanti masuk neraka loh. Ini surga nih. Pak Aman bilang ya enggak begitu. Yang Allah kan ayat yang lain yang katakan yang saya tadi sampaikan, Allah tidak membebani sesuai dengan kemampuan. Lah kalau lagi susah, lagi capek, lagi apa, ngapa harus dibebani? Kan gitu. Kita menuntut dengan kita berargumen dengan dasar ayat atau hadis, kita menuntut kewajiban, hak-hak kita. Itu salah lagi. Enggak bisa lagi. Saya rasa gitu ya. Jadi kita mengalir saja. Ibadah juga enggak perlu dipaksain. Saya mau contoh. Kenapa, Pak? Ada hadis kalau sudah waktu masuk, kemudian makanan terhidang, hadis mengatakan sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu, Pak. Hebat kan? Itu namanya nggak bebani. Allah nggak bebani kita. Makan dulu. Nah, secara sosial, sebab kalau orang sudah ada hidangan makan, kemudian dia sholat, dia suruh sholat, nanti pikirannya kemana? Nggak ada orang yang lagi makan mikir sholat. Itu, Pak. Tapi dari sisi hukum, Pak, ya itulah Allah bijaksananya. Makan dulu, jangan salat dulu. Kan luar biasa. Gitu. Makanya kalau ini maaf ya saya itu. Kalau ada orang sholat, ya biarin saja. Kalau ada orang yang lagi sholat sunnah, ya biarin saja. Kan kita ada waktunya terus, nggak usah terburu-buru. Gitu. Pakailah jam ini, nggak usah terburu-buru. Kenapa demikian? Karena ketika kita menunggu orang, ini kan kita udah sholat, menunggu orang sholat, itu kita menunggu pahalanya itu dia dapat sholat karena kita niat kita tunggu dia, kita dapat pahala, Pak, untuk itu. Percayalah. Nah, makanya mudah-mudahan ya kita bisa lakukan itu. Jadi nggak usah terburu-buru. Sekarang kenapa? Gini, saya contohin lagi ya, nggak apa-apa kita ajak berpikir lagi, Amal yang terbaik itu apa, Pak? Saya mau tanya. Amal terbaik itu, yang paling disukai, cintai Allah dan Rasul itu amal itu apa? Tergantung situasinya. Hah? Jangan dikira ada hadis mengatakan afdolul amal as-salatu fi awwali waqtiha fi awwaqtiha. Paling afdol amal itu adalah salat di awal waktu. Itu Rasul menjawab itu karena kondisinya dalam jawaban ketika lagi mau sholat. Tapi ketika lagi mau haji jawabannya beda. Yang paling hebat amal itu adalah jihad fisabilillah karena lagi perang. Jelas, Pak? Lagi perang. Terus kalau ditanya lagi keadaan-keadaan tertentu, haji itu ya, itu
amal yang paling baik setelah ada berjihad fisabilillah. Bahkan haji itu nggak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Laisal jaza'u illa jannah. Ada kan hadisnya itu? Tidak ada balasan yang paling pantas dalam ibadah kecuali surga, itu haji. Jadi kebaikan itu kondisional, dijawab oleh Rasul. Semuanya baik-baik, tergantung situasi dan kondisi. Jangan dipaksakan, dia kondisinya lagi ini dipaksakan dengan yang lain. Tadi seperti percaya Pak aman tuh. Enggak gitu. Jadinya semua baik. Selama kita berbuat kebajikan, apapun bentuknya itu baik. Kondisional, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Sholat subuh, kita lagi semangat nih beriman, ya. Sholat subuh 2 rakaat, karena kita lagi semangat, lebih hebat, kita lakukan. Biarin saya 4 rakaat, boleh nggak? Yang nggak boleh, karena kondisinya memang sudah diciptakan untuk begitu, gitu. Nah, baik, saya kembali lagi ya kepada tadi ya, artinya kita memang kebaikan itu yang harus kita lakukan apapun bentuknya. Bukan hanya kebajikan itu kita layak dan seterusnya yang kita bisa lakukan. Lah kalau umpamanya seperti begini ngaji, kalau kebajikan itu ya miliknya orang berilmu. Yang orang berilmu kan. Bapak tahu nggak? Ada hadis mengatakan begini, orang miskin pada zaman Rasulullah protes kepada orang kaya, protes kepada Rasul. Ya Rasul, enak sekali orang-orang yang kaya dia bisa membeli surga dengan hartanya. Saya, katanya, susah masuk surga. Kenapa? Karena saya boro-boro mau ngasih orang, boro-boro mau sedekah, boro-boro mau infak sama orang, makan aja susah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, tidak begitu. Ya, mau nggak aku ajarkan 2 kalimat yang melebihi dari itu, yang tingginya melebihi dari kayak orang kaya. Kalau begitu nggak adil dong Allah SWT. Lalu mau ya Rasul, diajarkanlah 2 kalimat oleh Rasul yang bisa melampaui daripada kebajikan yang dilakukan oleh orang kaya yang bisa menafkahkan sebagian hartanya. Apa itu? 2 kata. Apa kata? Subhanallahil wa bihamdi, subhanallahil azim. Wah, luar biasa. 2 kalimat yang ringan tapi berat di timbangan. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil. Itu Pak. Jadi enggak masalah. Semuanya bernilai baik. Jadi kalau orang yang umpamanya dengan kekayaan dia Pak berbakti, berbuat baik dan kekayaan, kalau yang tidak diajarkan oleh Rasul, perbanyak itu. Sama itu Pak. Ya. Cuma yang jadi masalah nanti kita ngasih orang nggak bisa dengan materi subhanallah wa bihamdi subhanal azim juga nggak dibaca. Baca Pak, itu dia kebajikan. Jadi kebajikan mudah diucapkan, berat di timbangan. Seringin baca itu Pak. Itu sama aja. Jelas Pak ya? Baik, dah wallahu alam bisa. Ya, ada lagi. Enggak apa-apa ya, sedikit lagi ya. Ya. Iya. Nah di sini ini satu ada yang merah-merah ini dibuat dengan harga mahal. Di situ ditentukan waktu Johor atau Maghrib sampai 7. Maka yang dijeda dari azan sampai sampai Muhammad itu kan ada waktunya. Tapi seringkali Ustaz, ya Ustaz yang ini nggak tahu lah, itu lombatnya dilakukan jauh sebelum tanda yang itu berbunyi. Bahkan ketika kita sudah sholat dapat 1 rakaat itu belum berbunyi. Nah sebaiknya ini apakah ini dirubah atau gimana Ustaz? Iya. Atau dimatiin aja? Karena saya untuk membalik itu. Iya. Tapi tidak dilaksanakan sesuai. Penting menurut saya. Iya. Aktualisasi dari hadis Rasul. Antara azan dan iqamah itu di dalam hadis diibaratkan seperti kita membaca kurang lebih berapa ayat, ada hadisnya itu. Jadi diaktualisasikanlah kurang lebih 7 sampai 10 menit. Itu sudah dasarnya ada hadisnya gitu. Maka dibuatlah aplikasi ini.
Di masjid-masjid itu berbeda. Kalau saya pakai di masjid di atas pakai jasma, itu bahkan sudah ada TV-nya, sama seperti di Al-Muhajirin. Ini aplikasinya sama, ini aplikasi cuma produknya beda. Tapi tetap tujuannya adalah dia ada jeda kurang lebih 7 sampai 10. Fungsinya untuk apa? Untuk mempersilahkan bagi orang-orang yang belum melaksanakan sunnah, dia bisa melaksanakan sunnah. Karena sunnah seperti contoh ya, qobliyah subuh itu dalam hadis dikatakan khairun as-salatu qabla subhi, raka'ataini qabla subhi ahabbu aku lebih cintai katanya minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan isinya kata Rasul. Jadi alangkah bagusnya kalau umpamanya sholat subuh itu ada waktu orang umpamanya datang, dia sholat subuh kita nunggu, kita seakan-akan itu membuat kebajikan yang tadi saya sampaikan. Jadi sebagusnya sesuai dengan standar, jangan dibuang Pak sayang, belinya mahal Pak. Ya, sebagusnya itu supaya mempersilahkan orang lain juga untuk melakukan amal-amal sunnah gitu. Ini sampai udah bagus ini. Nah, cuma tinggal kalau prakteknya bagaimana Ustaz? Ini manajemen masjidnya mana ada? Ya, kan saya hanya ini saja, manajemen masjidnya saja. Ya, harus dijalanin ini. Saya sayang tuh. Bahkan ibu-ibu maaf Pak ya. Ibu-ibu komplain sama saya. Kan enggak kelihatan kan? Dia datang sholat Jumat, baru sholat 1 rakaat udah qomat. Benar ibu-ibu? Ibu-ibu enggak ada ya? Ibu-ibu komplain kan enggak kelihatan ya. Jadi sebagusnya nanti karena di sini kan ini kan ada pengurusnya ya. Saya ada ketuanya, tarif bendara semuanya ikuti ini supaya kita beribadah tidak secara langsung menunggu orang untuk melaksanakan kebajikan salat sunnah, itu juga ibadah. Karena gitu ya. Tapi saya hanya menyampaikan ya, itu kebijakan dari pengurus. Tugasnya ya DKM lah itu, membuat kebijakan. Silakan, mungkin mudah-mudahan ada dari DKM ini bisa mendengar, sampaikan, dan itu bisa kita sama-sama. Tapi juga jangan juga Pak, hati-hati nih ya. Ini udah menunjukkan tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi mau iqamah, dia datang langsung sholat. Ya kita lihat-lihat saja ya. Kalau memang udah mau tinggal 1 menit lagi kan nggak mungkin sholat 2 rakaat kita 1 menit. Ya udah, nggak usah. Saya ajarkan satu Pak, biasanya kalau kita masuk masjid kita disunahkan tahiyatul, betul kan? Tapi bagaimana kalau kita nggak bisa? Kira-kira tinggal 3 menit lagi nih. Sedangkan qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Bapak harus pilih sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Lalu tahiyatul masjidnya saya nggak dapat ya. Nah, kita pernah kaji, kita beri salah al-mu'amanah. Setelah kita qobliyah subuh 2 rakaat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, itu pengganti dari tahiyatul masjid. Gitu caranya. Baik, saya rasa demikian ya. Mudah-mudahan besok-besok itu sudah dipakai ini semua, karena menunggu orang ibadah juga itu bagian dari ibadah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, mari sama-sama kita akhiri talim dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala saribadillahi salihin. Allahumma ij'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri talim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.